Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala. Dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadil thiyabi. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya dan rambutnya amat hitam. Pada bagian awal ini menunjukkan bahwa yang namanya sahabat itu selalu bersama. Mereka akan berbincang, bertukar pikiran dengan sahabatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab, para sahabat bersama kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kejadian muncul seorang laki-laki, tiba-tiba dengan baju yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Syadidu syawadi sa'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Wa qala, ya Muhammadun, akhbirni anil Islam. Kemudian ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril, karena dalam hadis ini terdapat dialog antara malak Jibril yang berwujud manusia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penggalan hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, diantaranya yang namanya menuntut ilmu, sebagaimana yang dilakukan seorang laki-laki, yang kita tahu beliau adalah malak Jibril alaihissalam. Beliau menggunakan baju yang putih bersih. Kemudian rambutnya amat hitam, yang menunjukkan dia itu sangat mengagungkan ilmu yang akan dituntut atau yang akan diberikan. Ini merupakan adab dari seorang murid dan juga adab seorang guru. Kemudian, bagian awal hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa belajar itu bisa dilakukan secara terjadwal, bisa juga tidak terjadwal. Sebagaimana hadis ini, bahwa dalam hadis ini tidak terjadwal, karena dalam hadis ini dikatakan ketika para sahabat
bersama Rasulullah SAW sedang duduk. Tiba-tiba muncul seseorang. Berarti ini tidak terjadwal dan tidak diketahui oleh para sahabat sebelumnya dan juga oleh Rasulullah SAW juga. Kemudian malaikat ini atau malak Jibril ini datang, duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam belajar itu harus serius. Dalam belajar itu harus menunjukkan keingintahuan yang dalam. Di antaranya dengan fisik yang datang semakin dekat dengan guru semakin bagus. Kemudian Jibril alaihissalam itu bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan akhbirni anil Islam, atau kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang Islam. Hadis ini menyebutkan maratibuddin atau tingkatan agama yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada para sahabat melalui Rasulullah SAW. Maratibuddin, tingkatan agama, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga ihsan, dan yang keempat tanda-tanda hari kiamat. Maka kita akan membahas Maratibuddin yang pertama, yaitu Islam. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malak Jibril, beliau menjawab, Al-Islamu, Islam itu ang tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah syahadat, yakni meyakini bahwa tidak ada Tuhan atau tiada ada Rabb selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Wa tuqimus sholata, mengerjakan sholat, wa tutiyaz zakata, berzakat, wa tasuma ramadhana, saum di bulan Ramadan, wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya atau bagi yang mampu. Ini dikenal oleh kita sebagai rukun Islam. Dalam rukun Islam, nomor 1, 2, 3, dan 4 itu berbeda dengan nomor 5. Nomor 5 itu ada kalimat bagi atau jika engkau mampu. Dalam bahasa Arabnya, inistata'ta ilaihi sabila. Sedangkan nomor 1 dan sampai dengan nomor 4 itu tidak ada. Jika mampu. Artinya, nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu wajib dilakukan, pasti dilakukan. Contohnya misalkan yang pertama, syahadat. Semua orang bisa melakukan syahadat dan tidak perlu mengucapkan syahadat di hadapan imam. Karena kita itu dilahirkan dalam keadaan bersih, yang artinya kita sudah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan pun Allah bertanya kepada kita semua, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Maka kita menjawab, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka ini sudah otomatis, kecuali bagi yang ketika dilahirkan berada di keluarga yang bukan Islam. Maka pada saat dia mengetahui tentang kebenaran Islam, maka kita harus menuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini wajib dilakukan.
Kemudian yang kedua adalah melakukan sholat. Itu tidak ada kalimat jika mampu. Karena dalam sholat itu wajib dilakukan. Bahkan ketika kita tidak mampu berdiri untuk melaksanakannya, maka kita diperintahkan untuk duduk. Kemudian apabila tidak sanggup untuk duduk, maka Rasul SAW menjelaskan fa'ala janbin. Jadi waqu'udan ketika itu duduk, kalau tidak mampu maka fa'ala janbin, maka berbaring. Bahkan yang terakhir adalah dengan isyarat. Kalau tidak seperti itu maka dia disolatkan. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat itu diwajibkan bagi semuanya. Tidak ada istilah tidak mampu. Salah satunya adalah zakatul fitri, yang apabila dikenakan kepada orang yang masih tidak mampu, maka walinya lah atau orang tuanya lah yang punya kewajiban. Zakat fitri bagi bayi yang 1 bulan misalkan, dia tidak mungkin melaksanakan zakat fitri kan tidak punya harta. Tapi orang tuanya lah yang punya kewajiban untuk itu. Bahkan bayi yang berada dalam kandungan pun sama seperti itu. Maka tetap harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga sama. Tidak bisa kita meninggalkannya. Kalau misalkan kita safarin gitu ya, safar, maridin atau sakit, maka kita faidatu min ayyamin ukhar. Kita bisa mengganti di hari yang lain. Tapi kalau kita tidak mampu karena misalkan sakit yang bertahun-tahun atau hal-hal yang lainnya yang diperbolehkan secara syariat, maka fafidyatun tu'amu miskin. Maka memberi makan miskin, yang artinya saum itu tetap dikerjakan meskipun diganti oleh hari yang lain atau diganti dengan memberi makan. Jadi dalam rukun Islam ini, maratib yang pertama yaitu Islam ini, itu tidak ada istilah tidak melakukan. Makanya syahadat, sholat, saum, dan zakat itu wajib dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Kita akan lanjutkan pembahasan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.